Kalau mau adu argumentasi, adu visi dan misi, Duduk bersama. itu hebat. Tapi bukan zamannya lagi dengan intimidasi atau sudah bukan zamannya. Masyarakat sudah pintar dan cerdas. Saya sangat memahami betul ya, masalah rumah sakit ini sekarang banyak antri. Orang terlalu banyak berbelit-belit dipersulit. Dan yang sewu, permasalahan ini sudah dibahas di Badan Anggaran. Sudah terbahas semua. Ini sekarang ada back campaign ya. Ada. Banyak Programnya niru-niru. Programnya niru-niru. Semua detail, yang tidak ada yang pembodohan. Ini penting. Karena masyarakat sekarang ini banyak yang sifatnya bodohi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan aku Jeng Novi di Mas Damar Podcast. Malam hari ini khusus spesial, kita akan bicara mengenai berbagai hal terkait pilkada tentunya barengan tamu istimewa kita pada malam hari ini. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat malam Mas Waluyo atau Bapak Waluyo, Mas Ajar kali ya. Oke, mohon maaf nih kami mengganggu waktunya di sela-sela tadi rapat yang sangat sepertinya melelahkan juga ya. Ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Semuanya happy aja. Oke, kita mau sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh, saya mau mengucapkan selamat karena sudah dilantik ya Pak. Terima kasih. Iya, semoga nanti sukses dalam 5 tahun ke depan. Insyaallah. Menjadi wakil rakyat. Amin. Dan Insyaallah. apa yang menjadi program Bapak tercapai. Insyaallah. Sudah. Iya. Yakin saja. Kita mau ngobrol-ngobrol Pak. Boleh. Yang pasti tentang ya Bapak selaku anggota Dewan, dan juga nanti kita akan agak-agak membahas lebih banyak mengenai pesta demokrasi yang sekarang sedang kita lalui setelah kemarin pileg, sekarang pilkada. Kan. Iya. Betul. Dan kalau boleh kita mau awal sebagai awalan aja nih gini. Sebagai anggota Dewan, Bapak melihat tentang Kota Magelang sekarang ini, saat ini, itu seperti apa sih Pak? Ya. Dari kacamata Bapak selaku anggota Dewan. Alhamdulillah ya. Kebetulan saya diberi amanah oleh masyarakat sebagai anggota DPRD 4 periode. Jadi saya memahami dan insya Allah mengerti, karena kami masuk di tahun 2009. 2009. Kota Magelang itu belum apa-apa bisa mengatakan. Nah, eranya Pak itu adalah Bapak membawa fondasi pembangunan. Fondasi ya, awal ya sepertinya. Setelah itu dilanjutkan oleh Bapak 2 periode. Nah, ini luar biasa. Vibe-nya terasa sekali loh pada beliau. Sangat terasa Iya, efek positifnya untuk Betul. masyarakat. setuju. Beliau membawa sebagai, kalau saya sudut pandangnya, ini ada orang yang membawa pembangunan Kota Magelang. Kita lihat dari beberapa pembangunan di Kota Magelang, semua investasi atau investor banyak yang masuk. Iya. Perhotelan luar biasa. Kota Magelang yang kecil ini, hotel bintang 5-nya aja sudah perkantoran pemerintahan semua bagus semua. Apalagi Bapak di Komisi B ya Saya Pak? di Komisi B, bagiannya adalah mencarikan pendapatan daerah, Betul. menggali Wah. pendapatan daerah. Pusing nggak sih? Komisi yang sangat Berat banget. sekali. Nah, kita lihat ya, jadi Bapak luar biasa. Nah, setelah era Bapak ini diteruskan oleh Bapak, kebetulan dulu kita koalisi di situ ya, koalisi dengan beberapa pertimbangan dari partai, akhirnya kita mengusung sosok paslon, yaitu Mas Damar dan Bapak Sri Aga. Kenapa Pak?
Eh, Begini, kalau dilihat dari sisi pembangunan, stagnan. Oke, kita lihat ya, dari sisi pembangunan Pak, itu sampai level ke bawah. Sampai perkampungan tidak ada jalan rusak, nggak ada. Semua berkerata luar biasa. Ini luar biasa nih beliau ini, master kok. Pada usulan itu karena saya juga ikut tim, hanya sebentar saja karena ada sesuatu yang tidak met apa yang menjadikan usulan saya 30 juta itu mekanismenya yang tidak pas bagi saya, pendapat saya. Nah, karena ternyata di lapangan masih banyak permasalahan-permasalahan yang menjadikan baik saat ini sudah jelas. Sekarang banyak yang dipanggil kejaksaan. Ya ini, ya itu kan, itu fakta. Nah ini intinya begini, intinya apa? Semua melakukan sesuatu program sudah jelas dasar hukum. Dasar hukumnya itu apa? Tidak boleh harus melebihi dari dasar undang-undang yang sudah ada yang melebihi. Nah, ini faktor ya. Ini apa? Ini di lapangan ini betul terjadi ya. Jadi pembahasan RKM itu berbelit-belit terlalu rumit. RT RW itu semua kalau membuat rencananya pun sampai malam. Maaf nih, saya potong Pak. Nah, terkait RKM-nya Pak. Betul. Jadi gini, mohon maaf banget. Jadi banyak sekali dari perangkat-perangkat di level RT RW, akhirnya ketika memberikan perencanaan, begitu sampai di tingkat kelurahan, kok nggak sama Pak. Apa yang diajukan dengan apa yang direalisasikan beda Pak. Gitu, itu yang terjadi. Soalnya juga Bapak menemui hal itu berarti kemarin ya Pak? Aktor ini sudah banyak ya laporan-laporan selaku anggota DPRD ya. Otomatis masyarakat itu banyak laporannya ke kita. Betul kita dekat dengan masyarakat. Itu memang terjadi ya. Begini, 30 juta ini ketika diterimakan dan masyarakat yang sudah terprogramkan di situ ada beberapa kegiatan wajib dan yang sifatnya umum. Iya. Nah, kadangkala ini akan terjadi suatu tumpang tindih. Kenapa? Seumpama bubar paming sekian juta. Tapi kan sebetulnya itu kegiatan dinas pertanian, ya kan? Dinas pertanian diikutkan di situ. Iya. Ya kan? Karena saya tak paham, karena saya betul dinas pertanian ada di komisi saya. Iya. Itu ya. Jadi intinya banyak juga masukan yang harganya sonnya permintaannya sesuai mereknya ternyata keluarnya tidak sesuai dengan nominalnya. Iya. Ini banyak terjadi. Ya, apa penyebabnya? Inilah regulasi yang dari awalnya kalau menurut saya sekali lagi kurang ada yang kurang. Apakah karena tidak dipersiapkan dengan baik Pak pada saat itu atau belum sempurna mungkin? Itu biasa Pak. Biar dia yang menjawab. Tapi sebagai lembaga legislatif kita paham betul regulasi. Kebetulan saya juga pernah di Bappeperda, saya juga di anggota Anggar dan di Komisi B juga. Iya Pak. Jadi saat memahami betul permasalahan yang ada. Dan nyun sewu, permasalahan ini sudah dibahas di Badan Anggaran. Sudah terbahas semua. Kita buka semuanya. Permasalahan yang ada sudah disampaikan. Tapi masih saja terjadi. Di lapangannya prakteknya permasalahannya. Oke, bicara masalah dukungan kepada Mas Damar ya Pak. Jadi otomatis kan ini partai memang sudah memutuskan, sudah bertekad bulat untuk mendukung Mas Damar dan Pak Sriharso tentunya. Nah, sampai saat ini apa yang sudah dilakukan partai Pak dalam hal ini demi mewujudkan besok itu di 27 November Mas Damar dan Pak Sriharso itu AA1. Jadi gini, semua mekanisme partai itu ada mekanisme. Iya. Ya kan, apapun fraksi, anggota DPR dan kepanjangan dari partai. Apa yang sudah diputuskan oleh partai, tentu saja kita harus sebagai bentuk loyalitas dan menjaga Bapak. Semua sudah dikasih tentu saja. Kenapa partai bergabung dengan teman-teman koalisi yang ada mengusung Mas Damar dan Pak Sriharso. 17 anggota dewan tentunya nggak boleh main. Anggota dewan bukan main-main gitu loh.
apapun kebijakan itu sangat penting tanpa ada dukungan dari anggota DPRD. Karena anggota DPRD yang banyak, ya apapun kebijakannya sesuai dengan RPD, iya, dia akan didukung di masyarakat. Semua kita dukung di masyarakat. Semua program ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti contoh, kenapa kita Mas Damar dan Pak Siarso? Beliau adalah sosok yang unik bagi saya. Satu adalah pengusaha yang tahu pembangunan. Berarti apa? Mindsetnya sama dengan Bapak Sigit Widjiominingrat. Pembangunan stagnan. Sebagai warga Kota Magelang ingin lebih menumbuh kembangkan ke depan kota. Tantangan Kota Magelang ke depan sangat banget, Pak. Kenapa? Ada exit bagus. Iya. Tidak cemerlang dan punya visioner misi ini, ya kan? Bahaya. Sepi dong, Mas. Sepi. Nah, ini belum penata. Sosok Pak Siarso sudah kenal Mas. Sebelum RSU itu terbangun. Pengabdiannya beliau juga Luar biasa. Dengan visionernya Pak Siarso didukung oleh teman-teman anggota DPRD, akhirnya bisa membuat satu-satunya rumah sakit yang luar biasa di kota. Dan berarti memaksimalkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Bahkan rumah sakit RSU bukan hanya untuk Kota Magelang saja maksudnya, tapi untuk regional, berarti saya baca di artikel yang memang menuliskan tentang rumah sakit keluhan bahwa kita susah menampung pasien. Daftar tunggu itu sangat lama hanya untuk memasukkan pasien ke dalam kamarnya gitu ya Pak, atau ketika pasien dirujuk ke rumah sakit. Itu juga akan menjadi salah satu besok program yang mungkin diinisiasi juga. Jadi gini, saya sangat memahami betul ya, masalah rumah sakit ini sekarang banyak antri. Orang terlalu banyak berbelit-belit dipersulit. Birokrasinya, BPJS-nya, bla 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 dan sebagainya. Saya sangat menarik visi-visinya Pak Siarso, programnya luar biasa. Semua warga Kota Magelang yang sudah punya KTP Kota Magelang wajib hukumnya untuk masuk di layar. KTP. Tidak ada embel-embelan lain. Iya, siap. Ini luar biasa. Iya. Ada lagi programnya Bapak Siarso yang luar biasa, Damar Siarso. Ketika lansia yang sudah sakit dengan rentan untuk dibawa ke rumah sakit, sudah ada dokter yang berkunjung ke home care dan gratis dan berkala dikunjung. Ini sangat luar biasa. Beliau itu visioner, Pak. Saya kenal beliau luar biasa, menjadikan satu rumah sakit saat ini satu-satunya Kota Magelang pelayanan dengan maksimal, dengan pendapatan PAD yang luar biasa. Tetapi sekali lagi, zamannya Pak Siarso itu tidak ada kata antri. Tidak ada kata antri. Kalau semua kebutuhan tambah terus loh sekarang pembangunannya, tapi kok antri. Tapi saya juga tidak menyalahkan dari rumah sakit itu sendiri. Berarti apa? Karena kepercayaan rumah sakit itu besar sekali. Tetapi apa? Yang di ruang manajemennya yang tidak ada dewan. Nah, yang bisa siapa? Yang bisa menjadi, ya beliaulah ahlinya. Maka serahkan ahlinya kepada Bapak Sri. Mantap. Nah, jadi gini Pak, tadi sudah keunggulan pasti sudah kita bicarakan program-program unggulan. Nah, tapi masih ada nggak sih yang membedakan, yang menjadi ikil loh, yang benar-benar ini yang membuat Pak Damar dan Siarso berbeda dengan yang sewu paslon lainnya? Paham. Jadi gini, mohon maaf. Ini sekarang ada back campaign ya. Banyak programnya niru-niru, programnya niru-niru. Copy paste. Sehingga ini ya saya inilah ikut andil di bagian ini, saya inisiasinya saya demi Allah Rasulullah. Ya. Jadi inisiasi saya. Tahu kok, dia paham. Tahu. Nah, kenapa sampai 40 juta juga kita buat sampai sekarang 50 juta. Pertama kan kita mengeluarkan 40 itu kan strategi politik kita saja. Akhirnya ya kena juga kan. Akhirnya di KPU ternyata 50. Arti 40
RW 50 kelurahan. Jangan salah, ini luar biasa loh program ini. Kenapa? Berarti sifatnya adalah pemerataan pelayanan dan pembangunan untuk masyarakat kita. Coba bayangkan ketika orang-orang kita ya selaku RT dan RW musrem keluar menunggu berapa tahun? Mana lama Sampai banget. tidak pernah ada yang turun. Kayaknya Iya program kan? dari 2 tahun lalu masih ada lagi, belum terlaksana, ada lagi. Betul. Nah ini juga 50 juta kelurahan, 40 juta RW, RT 50 juta. Wah, ini luar biasa. Bisa menghidupkan organisasi kemasyarakatan Karang Taruna, Iya. remaja ini, Iya. pemberdayaan UMKM-nya yang ada di tingkat RW. Wih, ini luar biasa. Ini visioner. Gitu. Iya. Nah intinya ini bukan ciplak, ya kan? Itu berarti apa? Masternya ada di sini Kan kok. saya tahu gitu loh. Iya, Nah iya. gitu. Jadi mau seperti apa debatnya? Kalau kami pribadi ya siap-siap saja karena saya Pak. Tetapi gini, yang luar biasa adalah programnya Mas Damar Pak Siharso 50, 40 dan 50 kelurahan itu ya. Tidak bikin ribet. Nah gitu Pak, gimana besok tuh Pak mekanismenya PR loh? Karena Iya. yang kemarin sepertinya kan kayak, wow kok jebule, kok seperti itu gitu. Nah, Insya Allah semua itu kalau tak regulasi. Membuat satu program itu kan harus tahu regulasinya dulu. betul. Kalau hanya membuat dulu, tidak tahu dengan regulasinya, nanti akan jadi salah. Berarti bisa menjadi ranah hukum nanti. Nah, kita nggak mau seperti itu. Mekanismenya cukup, nanti ada musyawarah mufakat dari tingkat RT maupun RW. Iya. Langsung saja kirim ke kelurahan. Nanti ke kelurahan itulah yang akan melaksanakan kegiatan. Itu. Dananya juga dari masa langsung diket enggak. Nanti ada dari kelurahan sesuai dengan permintaan dari masyarakat. Dan nanti ada dasar-dasar hukumnya. Ini berarti apa? Berarti masyarakat tidak akan jadi korban. Jadi di awal sudah jelas ya, kalau memang ini tidak bisa dilaksanakan, tidak memungkinkan baik dari segi peraturannya ataupun itu akan dibicarakan sejak awal ya, bisa diganti dengan lainnya, solusi lainnya, bukannya terus tidak ada komunikasi ya Pak ya. Nah benar itu. Apa ya? Jadi semua program itu baik ya. Semua itu program baik kok untuk masyarakat. Ada kekurangannya ya, ada kekurangan. Tetapi sekarang gini, apa yang sudah diberikan pada masyarakat, dasar hukumnya aja sudah dilaksanakan, baru mencari dasar hukumnya. Ini apakah aset negara yang dipinjamkan atau kepada masyarakat, atau memang milik yang sudah diberikan atau untuk RT. Ini kan dasarnya sudah ada. Kita sudah komunikasi sih dengan bagian aset. Oh ternyata seperti itu. Tapi semua ada kekurangan dan kelebihannya. Yep. Tetapi sekali lagi janganlah membayarkan pada masyarakat. Maka kita siap. Nah ini Mbak, ada yang penting lagi ini. Kota Magelang ini angkot kita ya. Iya. Ini luar biasa loh Mas Damar ini. Itu Tanggal. gimana itu Pak program yang agak yang ya bukan agak sudah viral, yang menurut Oh, saya iya. sudah viral. Dan ada cerita Pak, saya pernah ketemu anak sekolah. Kebetulan saya lagi menunggu angkot karena memang pas hari itu saya harus naik angkot. Mereka udah bikin apa ya, bikin candaan. Ada stiker angkot gratis kok kita masih disuruh bayar gitu kan. Hei kalian pilih dulu, makanya bapak ibunya suruh pilih dulu gitu baru angkotnya. Nah itu program yang sangat dinanti-nanti loh Pak. Nah ini semua harus saya, mohon maaf ya, semua harus saya jelaskan. Semua detail, biar tidak ada yang apa ya, pembodohan. Ini penting. Karena masyarakat sekarang ini banyak yang sifatnya dibodohi, ditakut-takuti, diintimidasi. Udah bukan zamannya lagi sekarang. Kalau mau adu argumentasi, adu visi dan misi, Duduk bersama. itu hebat. Tapi bukan zamannya lagi dengan intimidasi atau sudah bukan zamannya. Masyarakat sudah pintar dan cerdas. Iya. Ya ini gini. Dengan hadirnya exit tol, ya kan, dengan mati surinya angkot-angkot kita, Mas Damar langsung membuat program anak sekolah Iya. ya kan, Iya. itu berarti angkot Kota Magelang
nantinya akan besar itu. Ya kan? Teknisnya seperti apa? Nanti ada aturan-aturan. Tentu saja sudah ada. Dasarnya sudah hukumnya pasti ada. Tetapi nanti akan lebih dikuatkan lagi dengan dasar hukumnya perda dan perwa. Ya kan? Jadi intinya apa? Kota Magelang menjadi ya kan? Untuk Kota Magelang, warga Magelang, ya warga Magelang. Tetapi tidak munafikan lagi dengan daerah kita, tetangga kita jangan. Maksudnya jangan diabaikan. Dia biar masuk enggak apa-apa untuk meramaikan Kota Magelang. Ya kan? Lagi ini yang lagi viral di masyarakat. Karena saya sering turun ke masyarakat, Pak. Ya, 4 periode loh, Pak. Nggak main-main. Sering masuk ke masyarakat. Kalau tidak dapat bantuannya besok, kalau tidak milih bantuannya akan dicurat. Nah, ini pembodohan. Kok bisa? Padahal sebenarnya kita nggak mungkin dong, Pak. Iya. Berarti kalau ada nyurat, berarti sifatnya bantuan yang sifatnya tingkat bantuan dari kota. Berarti apa? Berarti ada permainan di situ. Suka, tidak suka, coret. Nggak boleh seperti itu. Oknum lagi. Ya, dasar hukumnya sudah jelas, ya kan? Semua itu sudah ada dasar hukumnya. Yang dari pusat sudah jelas. Yang dari daerah sudah melalui tahapan verifikasi di warga masyarakat. Ya kan? Iya. Nggak boleh. Apalagi dengan cara-cara yang tidak fair lah, janganlah. Kasihan masyarakat. Tapi ingat, kalau yang mau melaksanakan seperti itu, ya monggo. Nanti pertanggungjawabannya pada yang di atas tuh. Iya Pak, itu isu PHK-nya, saya PHK. Masih banyak lagi, tapi oke lah, nanti kita bisa sambung lagi. Ada satu lagi yang mau saya tanyakan Pak, dengan Bapak yang sudah malang melintang di dunia legislatif selama 4 periode. Tentu komunikasi menjadi hal yang penting, toh Pak. Nah, menurut Bapak, komunikasi yang seberapa penting sih komunikasi bagi seorang legislatif atau seorang pemimpin lah, khususnya mungkin nanti di tahun 2024 dan 2029. Jadi kita harusnya banyak belajar. Belajar itu bagi setiap setiap 5 tahunan ketika pilkada dengan cara-cara yang seperti itu. Apakah itu menjamin efektif? Enggak lah. Enggak. Berapa sih calonnya seperti itu melakukan kita tumbang? Nah, ya kan. Berarti tidak efektif semaksimal. Yang terpenting jadi pemimpin itu adalah mengayom, memberikan teladan pada masyarakat. Kalau masyarakat sudah teladan dan dia bisa mengayom, wes nggak usah susah-susah. Masyarakat itu sudah tidak, ya kan? Otomatis itu bergerak tubuh. Kalau penting maju lagi besok jadi pekan lagi, sudah pasti akan ada nilai positif. Apa sih yang dibawa Kota Magelang yang kecil ini? Kalau dikelola betul, Kota Magelang yang kecil ini hanya 3 kecamatan dengan penduduk 120.000, dengan PAD yang luar biasa, dengan dengan APBD hampir 1 triliun. Iya, Bang. Kalau dikelola benar, Kota Magelang harusnya luar biasa. Warga yang miskin itu Selesai dong. bisa selesai. Ini jadi PR Mas Damar dan Pak Siharso ke depan. Oke. Tantangannya beliau ke depan. Oke Pak. Jadi kan ini komunikasi ya. Berarti komunikasi yang sudah terjalin tidak mungkin hanya sehari 2 hari. Dirawat itu pasti. Nah, kalau bicara masalah anggaran, Bapak selaku Komisi B dan pasti bicara mengenai alokasi anggaran 5 tahun ke depan. Langkah penting apa sih Pak sebenarnya yang harus dilakukan seorang baik itu legislatif ataupun eksekutif dalam rangka menentukan anggaran yang tepat dan efisien tentunya, yang itu memang bisa nanti bermanfaat untuk pembangunan di Kota Magelang? Yang terpenting itu adalah menjaga hubungan harmonisasi antara eksekutif dengan legislatif. Itu adalah modal tetap, ya kan? Apapun itu bentuk itu. Harus ingat, bukan hanya anggaran, tapi yang dinamakan anggaran politik. Ya berarti politik, anggaran politik, bukan anggaran politik. Udah jelas kok. Berarti hubungan politik antara eksekutif dan legislatif, anggarannya harus harmonis. Kedua,
Yang tidak mau adalah sudah jelas ada aturannya di situ, ya kan? Yang bukan pajak, ya kan, dan seterusnya. Itu jelas kok. Untuk pengentasan kemiskinan berapa persen, untuk hal yang lain, itu sudah jelas semua diatur di sana. Jadi tidak seenaknya sendiri nggak bisa. Sekarang aja dengan pokir itu pun melalui tahapan. Tidak dulu pokir serta merta pengajuan secara anggaran sudah benar, oke, baru bisa dilaksanakan. Sekarang harus melalui mekanisme yang panjang. Jadi semua itu ada atur. Kalau main tabrak-tabrak, ya bahaya dong. Bahaya. Iya semua. Oke. Jadi nggak boleh. Memang makanya sinergitas itu perlu sekali ya Pak ya. Kesepakatan ketika memang nanti Mas Damar dan Pak Siharso didukung oleh 17 anggota dewan, itu berarti kan sebuah peluang yang sangat besar untuk bersinergi sampai nanti di akhir kepemimpinan ya. Nah, apakah Pak Damar dan Pak Sriharso itu sudah menjadikan satu ikon pemimpin yang memang dibutuhkan oleh Kota Magelang? Jadi gini, ini ada lagi ya. Baru tadi saya itu ke satu daerah, lucu lagi. Kalau menurut saya, rasa menggunakan legislatif, jadi tidak ada penting dengan Gak gitu dong Pak. Ya lucu kan. Itu lucunya ya. Yang membahas anggaran ini siapa, ya kan gitu. Ini kebodohan gitu loh. Aduh. Orang nggak boleh seperti itu. Dan kebodohan lah. Ayo ada visi misi yang bagus. Pak Damar, Pak Siharso, visi misinya sangat bagi saya, ya, kacamata saya luar biasa. Dari hal pelayanan, dari segi pembangunan, dari hal sampai ke ini biasa. Bisa dilihat aja lah. Nah intinya apa? Sekarang ini dengan waktu yang tinggal 40 hari ini, ayolah adu gagasan, adu visi misi. Betul. Ya biar masyarakat yang menilai, ya kan? Itu jadi dengan yang humanis lah. Kota Magelang ini kota yang kecil, ya kan? Toh nanti masyarakat akan bisa memilih ditentukan pada tanggal 27 November. Ya kan, yang elegan dong. Betul. Ya kan? Main cantik aja. Main cantik-cantik aja, nggak usah dibuat panas-panas gitu. Kita aja nggak buat panas kok, adem-adem aja. Itu kan. Ya kita kan harus seperti itu. Kalem ya Pak, kalem aja deh. Kalau menjadi negarawan harus seperti itu. Okay. Ya kan. Itu ya mungkin karena hanya 2 kandidat ya, tapi semua tergantung pemimpin kita ini harus memberikan contoh yang baik pada masyarakat kita. Supaya masyarakat kita ini adem, ayem, ya kan. Kota Magelang yang kecil ini untuk siapa sih? Untuk masyarakat. Kedua, semua ada batasannya, ya kan. Selama apapun pemilihan daerah, ya hanya 2 periode kok. Setelah itu ya tinggal dinilai masyarakat. Endingnya bagus, baik. Syukur jangan sampai tergalami gangguan hukum. Jangan sampai ya. Insya Allah janganlah. Semoga memang Mas Damar ini adalah yang memang terpilih ya Pak. Insya Allah muda dan tua, ya kan, muda dan tua. Imbang ya Pak. Bagus, sinerginya juga bagus. Ya mudah-mudahan saja, mohon doa restu dari masyarakat Kota Magelang. Dan sekali lagi mohon dukungannya, sekaligus mohon dengan pikiran yang jernih, ya kan? Yang jernih. Tidak usah takut dengan intimidasi, tekanan, ya kan? Ingat, besok kita dipertanggungjawabkan dari dia. Betul banget. Semua tidak ada itu yang berat. Iya, semua nggak ada yang lalu, Mbak. Ya kan, semua akhirnya kembali pada masyarakat, ya kan? Itu jadi, mohon maaf, terlepas semua ada kekurangan dan lebihannya. Saya hormat, saya juga, karena beliau juga pernah saya dukung. Tapi untuk saat ini mohon maaf, karena partai dan ada penilaian khusus yang tidak bisa berdukung. Bahkan kok cocok dengan pasangan Mas Damar dan Pak Siharso sesuai dengan hati partai Demokrat saat ini. Mudah-mudahan nanti tanggal 27 November, insya Allah. Yakin saja insya Allah. Semuanya hanya Allah. Dan optimis. Itu ikhtiarnya kan. Dan tentu saja doa restu ya, dan doanya daripada masyarakat. Dan tidak lupa dukungannya untuk tanggal 27 November nomor 2 2024 untuk memilih damai Mas Damar
dan Stinaso. Oke. Luar biasa. Yeay. Makasih banyak loh Pak, ini obrolan kita. Mohon maaf sekali karena kita memang terbatas durasi. Jadi kita nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi Pak dengan materi yang lebih daging lagi. Tapi yang pasti saya terima kasih banyak atas kehadiran Bapak sudah bersedia untuk kita culik di podcast. Ya Pak. Ya. Oke. Tinggal panggil aja saya. So, Itu bersama-sama. anggota Dewan 4 periode nggak kaleng-kaleng ya. Dan sekarang hadir di sini, oke? Yuk bungkus.